Selamat pagi, shalom. Shalom. Syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, kita bersuka cita bahwa setelah 10 atau 11 minggu kita tidak beribadah di gedung gereja ini, ya, kecuali kami sekeluarga dan tata usaha Koster, ya, kami setiap minggu tetap beribadah di gedung gereja ini. Gedung gereja ini beribadah. Tapi kita sungguh menyadari keadaan kita, bahkan sampai saat ini kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Tentu sangat berharap ke depan semua ini bisa berlalu dan kita bisa hidup normal kembali, beribadah secara normal dan lain sebagainya. Kita puji Tuhan sekali lagi bahwa Tuhan mengizinkan kita pagi ini boleh berjumpa dalam ibadah ini. Ya, sekalipun tidak bisa ketemu dengan sektor-sektor lain. Ya. Sektor 3 nanti sore. Tadi pagi jam 7 sudah mengatakan seperti kami sampaikan bahwa kecuali dalam hal-hal tertentu kita bisa ikut ibadah di sektor lain. Tidak ada pembatasan bahwa tidak boleh sama sekali. Ya. Saya kira bisa paham. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada seseorang yang memiliki jabatan kekuasaan yang lebih tinggi dari kita mengeluarkan sebuah maklumat, sebuah perintah, maka sudah barang tentu orang-orang yang menjadi bawahannya akan berusaha sedemikian rupa untuk mengikutinya. Terlebih lagi saudara, ketika kita berbicara seperti konteks bacaan kita hari ini, pesan perintah yang disampaikan Maha Agung, penguasa segala-galanya, sebelum ia meninggalkan dunia ini, meninggalkan para murid kembali ke surga. Bacaan kita hari ini kalau kita perhatikan saudara, ada 3 yang disampaikan kepada kita menjadi perenungan kita bersama untuk selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, kita harus lakukan itu dalam hidup kita. Kita harus mengaminkan itu sebagai yang percaya. Baik, kita perhatikan satu demi satu dari 3 pokok yang saya sudah katakan tadi. Pokok yang pertama saudara, kita baca bacaan kita ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepada Kristus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini adalah sebuah deklarasi, ini adalah sebuah proklamasi yang disampaikan, penegasan yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid tentang jati dirinya, tentang siapa dia. Bahwa dia bukan hanya seperti yang banyak orang kenal, orang banyak tahu selama ini. Yesus itu adalah anak dari perawan Maria, anak dari Yusuf sang tukang kayu itu. Yesus itu adalah seorang yang berasal dari Galilea yang kesana kemari di berbagai tempat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tetapi dia adalah Allah itu sendiri yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia adalah penguasa di surga dan di bumi. Itu berarti bahwa tidak ada kuasa yang dapat disejajarkan. Tidak ada kuasa manapun yang dapat disandingkan dengan kuasa Yesus. Dia adalah penguasa segala-galanya. Dia penguasa dunia ini. Dia penguasa kehidupan kita. Sebab itu saudara, setiap kita yang mengaku percaya kepada Dia, sungguh-sungguh dalam hidup ini hanya mengakui kemutlakan kuasa Tuhan, kuasa Yesus dalam hidup kita. Tidak ada kekuatan dan kuasa manapun dalam hidup kita yang bisa kita bandingkan dengan kuasa Tuhan Yesus. Sebab itu setiap orang yang percaya punya masalah, ketika punya pergumulan, ketika berusaha dalam kehidupan ini, tidak lagi kemudian mengarahkan hidupnya, mengarahkan apa yang selalu didambakan dalam hidup ini pada kekuatan dan kuasa lain.
tapi kepada sang pemilik kuasa yang tidak dapat disejajarkan dengan kuasa yang lain, yakni Yesus sendiri. Anda punya masalah, Anda punya pergumulan, Anda punya begitu banyak cita-cita dan harapan dalam hidup ini. Sandarkan hanya kepada sang pemilik, penguasa yang ajaib itu, yakni Yesus. Yang kedua, saudara, mau menegaskan kepada kita bahwa sungguh di dalam Yesus yang adalah Tuhan itu, yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, kita diselamatkan, kita mendapatkan kehidupan yang kekal, kita diangkat dari jurang kebinasaan. Sebab itu bersyukurlah senantiasa bahwa kita diperkenan oleh Tuhan menjadi tebusan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau ada perintah yang disampaikan oleh orang yang memiliki kedudukan, maka bawahannya wajib harus mengikutinya. Pesan yang disampaikan Tuhan Yesus di sini adalah pesan yang sangat penting. Sebab itu, saudara, ada beberapa kata kerja dalam bacaan kita, khususnya dari ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 bacaan kita, yang sebenarnya merupakan penegasan yang harus kita lakukan. Tidak sekedar kata perintah makan, tidur, pergi, apalagi kata perintah yang lain. Tapi semua diakhiri dengan suku kata yang sama, yakni suku kata lah. Pergilah. Sangat tegas, saudara. Kita harus pergi. Jadikanlah, baptislah, ajarlah. Dan yang terakhir, saudara, dia katakan, dan kita. Ini perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Pergilah, mereka diutus untuk pergi. Kemana? Ke dunia ini. Ada tugas, ada mandat yang harus mereka lakukan untuk pergi. Mereka tidak boleh berdiam diri dalam keberadaan mereka, lingkungan mereka, tapi mereka harus pergi kepada dunia ini, kepada semua orang. Tugas mereka apa? Memuridkan, membuat orang menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus. Itu tanggung jawab lakukan. Itu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para murid, para rasul pada waktu itu. Saudara, menjadi murid dalam konteks bacaan kita tidak seperti yang kita bayangkan, ya. Kita bayangkan seperti sekarang ini ada anak-anak yang masuk sekolah menjadi siswa di sebuah sekolah, kemudian dikatakan sebagai murid. Selesai belajar pulang ke rumah, namanya tercatat dalam daftar di sekolah bahwa dia kelas ini, umurnya sekian, tanggal sekian dia lahir, orang tuanya di sini, alamatnya di sini, pekerjaan orang tuanya ini, bukan itu. Dalam konteks bacaan kita menyampaikan ini, murid itu adalah seseorang yang ketika mengatakan dia menjadi murid dari seseorang, maka ia akan mengikuti dalam sepanjang hidupnya kemana gurunya pergi. Kemana gurunya pergi, murid selalu mengikuti. Ketika murid yang memanggil murid-muridnya, maka muridnya pergi mengikuti dia kemana saja Tuhan Yesus pergi. Yang kedua, sebagai seorang murid mereka harus meneladani, mereka harus mencontohi dan melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Karakter ini melekat dalam diri para murid. Kalau begitu, saudara, kalau kita menjadi murid Yesus, kalau kita pergi memberitakan Injil dan orang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka menjadi murid Yesus, berarti bahwa mereka sepanjang hidupnya mengikuti dan menuruti seluruh ajaran Tuhan Yesus dalam sepanjang hidupnya. Yang berikutnya, baptislah. Tanda bahwa seseorang menjadi milik, tanda bahwa seseorang menjadi anggota persekutuan umat yang percaya, tanda bahwa seseorang menjadi murid Yesus yang akan mengikuti hidupnya, mengikuti seluruh ajaran Yesus dalam sepanjang hidupnya. Tidak berhenti sampai di situ. Mereka harus diajar dan belajar. Diajar dan belajar tentang apa? Saudara tentu berharap seperti tema kita hari ini. Tunaikan tugasmu. Tuhan memberikan perintah kepada kita. Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk pergi memberitakan ini.
tema ini mengajak kita, keterpanggilan kita mengajak kita untuk bisa melihat bahwa sungguh dalam hidup kita tugas ini telah kita tunaikan, tugas ini telah kita lakukan, menjadi murid itu telah kita lakukan dengan baik. Selalu ada ukuran bahwa sesuatu itu berhasil. Seorang yang belajar di sekolah, kriterianya bahwa ia bisa berhasil dengan baik ketika nilainya baik, ketika ia lulus. Guru bisa menilai apakah caranya mengajar itu. Evaluasi yang dilakukan berhasil dengan baik ketika murid-murid bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan. Demikian dengan tugas pelayanan ini. Tentu ada kriteria kita bisa mengatakan bahwa kita sudah menjadi murid yang baik. Tugas pelayanan kita sudah berjalan dengan baik. Mari perhatikan bacaan kita, saudara. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan. Kalau kita sudah melakukan segala yang diperintahkan Tuhan, kalau murid-murid yang lain yang kita injili, yang kepadanya mereka kita sampaikan firman Tuhan, telah sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam hidupnya, itu berarti bahwa tugas pelayanan itu sudah kita lakukan dengan baik. Mudah, gampang menjadi orang yang mengikut Yesus dalam sepanjang hidup kita, setiap waktu, setiap saat, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mudah untuk pergi memberitakan Injil, mudah untuk mengajar dan lain sebagainya. Saya kira pekerjaan yang susah. Kesetiaan kita mengikut Dia dalam hidup kita juga bukan pekerjaan yang mudah. Dalam apa yang ada pada kita, yakin dalam kepandaian, kekayaan dan lain sebagainya yang kita miliki tidak akan mampu membuat kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh taat dan setia setiap waktu, setiap saat dalam hidup kita. Karena itu, saudara, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah kepada para murid ini, tidak hanya memberikan tugas dan perintah kepada kita, tetapi Ia juga memberikan sebuah janji yang pasti, bukan seperti janji-janji yang seringkali kita ungkapkan yang tidak dapat kita tepati. Tapi Ia mengatakan, saudara, Aku menyertai kamu. Tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh keadaan yang kita alami. Coba perhatikan bacaan kita tadi ya, pada bagian akhir. Dan ketahuilah, Aku, Yesus mengatakan, Aku menyertaimu, menyertai kamu senantiasa. Tidak dalam saat-saat tertentu saja Ia menyertai kita, tapi senantiasa, setiap waktu, setiap saat penyertaan Tuhan, termasuk dalam keadaan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Sebab itu, saudara, tunaikanlah tugasmu. Lakukanlah apa yang difirmankan dan diperintahkan Tuhan dalam hidup. Yakinlah bahwa Dia, Tuhan, akan senantiasa menyertai kita dalam sepanjang kehidupan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Roh Kudus menolong kita, Bapak Ibu sekalian, untuk menunaikan tugas kita dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan.